Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain, kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah, masih halaman 109. 6 garis ke-6 dari bawah. 109 garis ke-6 dari bawah. Bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah kita gembira terhadap nikmat Allah. Jadi nikmat Allah, kita mendapat nikmat Allah, kita gembira terhadap nikmat Allah dan tidak mengeluh. Itu adalah bersyukur kepada Allah. Yang kedua adalah mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, saya mendapatkan nikmat ini. Nah, ucapan Alhamdulillah itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, bentuk syukur terhadap nikmat Allah adalah menggunakan anugerah Allah sesuai dengan keinginan Allah dan tidak digunakan untuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur yang ketiga yang dengan perbuatan ini adalah syukur yang paling penting, syukur sebenarnya, hadirin sekalian. Maka gunakan anggota tubuh kita ini sesuai dengan keinginan Allah, yaitu untuk ibadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yatakabbaru, dan tidak sombong, bin ni'ami, dengan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Hadirin sekalian, kita diberi nikmat kan anugerah Allah, bukan milik kita. Berarti kita tidak layak untuk menyombongkan diri kepada manusia. Saya nih ganteng, lalu yang lain mana ada yang ganteng. Nah, itu namanya menyombongkan diri. Padahal ganteng itu pemberian Allah. Saya duitnya paling banyak, yang lain paling 100.000 misalkan begitu. Saya kerjaan paling hebat, yang lain tidak ada yang hebat. Maka menyombongkan diri terhadap nikmat-nikmat Allah itu adalah bentuk kufur terhadap nikmat Allah. Tidak boleh untuk disombongkan, hadirin sekalian. Tidak boleh menyombongkan diri, hadirin sekalian.
dengan nikmat Allah. Mengapa demikian? Karena itu pemberian Allah. Allah mau cabut juga bisa, hadirin sekalian. Allah mau cabut karena kita sombong, langsung bisa, hadirin sekalian. Wala yaftajiro biha ala ibadillah, dan juga tidak juga membangga-banggakan nikmat Allah itu di atas hamba-hamba Allah yang lain. Jadi tidak boleh untuk sombong, tidak boleh untuk bangga-banggaan, hadirin sekalian. Jadi tidak boleh membanggakan diri terhadap anugerah Allah lalu merendahkan orang lain. Nah, itu tidak boleh seperti itu, hadirin sekalian. Wala yabgha, dan tidak untuk dipakai durhaka. Wala yabgha, dan tidak dipakai untuk melampaui batas. Wala yata'adda 'alal ibadi, dan tidak untuk menzalimi orang lain. Dapat kedudukan, itu nikmat Allah, digunakan untuk zalim kepada orang lain, itu tidak boleh. Punya harta digunakan untuk zalim kepada orang lain, mencelakakan orang lain, itu tidak boleh. Punya tangan untuk mukul orang lain, kaki untuk menendang orang lain, itu semua tidak dibenarkan, hadirin sekalian. Wa man fa'ala syai'an min dzalika, jika orang tersebut melakukan hal itu, artinya dia sombong, artinya dia maksiat, menggunakan anugerah Allah bukan dengan keinginan Allah, faqad kafara, maka sungguh ia telah ingkar an nikmata, terhadap kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sehat tapi untuk maksiat, dia ingkar kepada Allah. Diberikan anugerah tangan untuk memukul orang, itu namanya ingkar kepada Allah. Diberikan jabatan untuk menindas orang, itu ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, hadirin sekalian. Walam yashkurha, dan dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi anugerah Allah digunakan untuk selain yang diperintahkan oleh Allah, bahkan untuk kedurhakaan kepada Allah, itu namanya ingkar dan Allah marah. Meskipun kita mengucapkan alhamdulillah, tapi digunakan buat yang tidak diridhoi oleh Allah, maka orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah. Karena syukur yang ketiga, menggunakan anugerah Allah sesuai dengan keinginan Allah, adalah puncaknya syukur, hadirin sekalian. Syukur yang paling besar, hadirin sekalian. Wal kufranu, ingkar, sababun, adalah sebab lisal bin ni'ami, dicabutnya nikmat-nikmat Allah. Wa tubaddilha bin niqami, dan digantinya dengan siksa, hadirin sekalian. Jadi nikmat Allah itu akan dicabut oleh Allah kalau orang tersebut ingkar, kalau orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah, dan akan diganti dengan siksa, hadirin sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu adalah sesungguhnya Allah tidak merubah suatu nikmat yang Allah anugerahkan kepada suatu kaum, sehingga kaum tersebut yang merubahnya dengan diri mereka sendiri. Maksudnya Allah yang menyebabkan nikmat itu hilang, nikmat itu berubah menjadi siksa, bukan Allah, tetapi kaum itu sendiri yang merubahnya dengan kufur, dengan ingkar terhadap nikmat Allah, hadirin sekalian. Diberi pohon yang banyak, ditebang-tebang, lalu timbul banjir. Timbul banjir adalah kesalahan manusia yang ingkar terhadap nikmat Allah, hadirin sekalian. Jadi orang yang mendapatkan musibah banyak yang disebabkan karena tidak bersyukur kepada Allah. Dan ketika nikmat itu dicabut, sesungguhnya bukan Allah yang mencabut, tetapi orang tersebut ingkar terhadap nikmat Allah, sehingga Allah mencabutnya, hadirin sekalian. Jadi kita diberi kesehatan untuk taat pada Allah, untuk ibadah, terutama sholat. Kita jaga sholat dengan baik, hadirin sekalian. Jangan sampai kita diberi kesehatan
meninggalkan perintah sholat, lalu giliran kita sakit, kita ingin sehat hadirin sekalian, ingin ibadah hadirin sekalian, ai bitarkihim, yaitu dengan meninggalkannya mereka asyukra alaiha, syukur terhadap nikmat. Jadi penyebab hilangnya nikmat karena mereka meninggalkan bersyukur pada nikmat Allah hadirin sekalian. Fatariku lisyukri, meninggalkan bersyukur adalah muta'arridun lisalbi wal hilaki, menawarkan diri untuk dicabut nikmatnya dan menawarkan diri untuk mendapatkan kebinasaan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi meninggalkan syukur terhadap nikmat Allah adalah penyebab dia dicabut nikmatnya dan penyebab dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyariku, orang yang bersyukur. Muta'arridun adalah orang yang menawarkan diri lil khairi, untuk kebaikan-kebaikan, wal mazidi, dan tambahnya nikmat hadirin sekalian. Jadi kalau kita bersyukur maka nikmat akan Allah tambah. Punya uang, rajin sedekah, nanti Allah akan banyakkan uang tersebut. Rajin infak, zakat tidak pernah lupa, maka orang tersebut nikmatnya akan bertambah dan terus bertambah hadirin sekalian. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayatnya sudah populer, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memperingatkan, jika kalian bersyukur, sungguh akan aku tambah nikmatku untuk kalian. Nah, jadi Allah janji akan menambah nikmat jika kita bersyukur hadirin sekalian. Lanjutan ayatnya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu kufur, kamu ingkar, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Siksa itu tidak dijelaskan di dunia apa di akhirat. Berarti bisa di dunia, bisa di akhirat. Di dunia Allah jadikan orang tersebut sengsara, di akhirat masuk nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kunci sukses adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, insya Allah hidup kita akan sukses hadirin sekalian. Syukur yang keempat, wa minasyukri, di antara yang termasuk bersyukur adalah ta'zimun nikmati, menganggap besar nikmat Allah. Wa in kanat saghiratan, walaupun kecil, walaupun menurut kita kecil hadirin sekalian. Kita punya nasi sepiring, menurut kita kecil, kita anggap besar hadirin sekalian. Tapi kalau kita renungkan memang besar hadirin sekalian. Kita sekecil-kecilnya nikmat, kita nggak bisa bikin nasi. Piring ada pabrik yang membuatnya, nasi ada petani yang menjualnya, yang menanamnya, lalu dijual oleh pedagang sampai ke kita. Berarti meskipun kelihatannya kecil, ini besar hadirin sekalian. Jadi kita menganggap besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi nikmat yang kelihatannya kecil, anggap itu besar. Itu bersyukur kepada Allah hadirin sekalian. Jadi punya berapapun besar hadirin sekalian. Nazaran, karena memandang, ila azamati, kepada keagungan, al-mun'imi biha, yang memberikan nikmat tersebut, tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi memandang Allah Subhanahu wa ta'ala besar, maka nikmat Allah itu kita pandang besar. Misalkan dapat duit, segini doang, jangan bilang segini doang, alhamdulillah dapat duit. Misalkan kita dapat makanan sedikit, alhamdulillah dapat makanan. Makanan itu kalau kita renungkan prosesnya panjang sampai ke kita hadirin sekalian. Jadi itu anugerah Allah, mau sedikit mau banyak, kita anggap banyak, kita anggap besar, itu bagian dari bersyukur kepada Allah. Jadi di dalam kitab ini bersyukur kepada Allah ada 4. Pertama,
gembira, senang terhadap nikmat Allah, itu bersyukur. Mengucapkan alhamdulillah, itu bersyukur kepada Allah. Menggunakan anugerah Allah sesuai dengan keinginan Allah, itu bersyukur kepada Allah. Dan itu yang paling penting. Dan yang keempat adalah menganggap nikmat yang kecil kita anggap besar. Itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma inna lillahi ala abdihi ni'aman katsiratan. Kemudian ketahuilah bahwa Allah memiliki nikmat yang banyak kepada hamba-hambanya. La ta'uddu wa la tuhsa, tidak terbilang dan tidak terhitung. Wal abdu, dan seorang hamba itu ajizun, lemah, min ihsa'iha, menghitung nikmat-nikmat Allah. Fadlan, terutama anil qiyami bisyukriha, melaksanakan syukur itu sendiri, hamba tersebut itu lemah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, sungguh kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita mau menghitung nikmat Allah kepada kita, nggak mampu kita hitung. Meskipun pakai alat yang canggih. Kita anggap kesehatan aja itu sudah luar biasa. Kesehatan itu terdiri dari anggota-anggota tubuh kita yang semuanya sehat. Yang kalau dinilai dengan harta tidak terhitung, hadirin sekalian. Udara yang kita nikmati, kalau mau bayar berapa bayarnya? Air yang kita minum, kalau mau bayar berapa bayarnya? Dan seluruh itu gratis diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu hal lagi, manusia itu sebenarnya tidak mampu bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Mengapa demikian? Karena syukur adalah anugerah Allah sendiri. Jadi kita bersyukur kepada Allah, bisa mengucapkan alhamdulillah, bisa menggunakan anugerah Allah sesuai dengan keinginan Allah. Itu anugerah Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya, yang harus disyukuri lagi. Tentu udah nggak bisa lagi. Jadi anugerah kita bisa bersyukur, disyukuri lagi, udah nggak bisa, hadirin sekalian. Maka anugerah Allah itu sangat banyak. Kita hendaklah bersyukur kepada Allah. Allah tambah, dan Allah tambah, hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bersyukur, jauh dia dari sifat kufur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.